Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 41 Ayat 3, disebutkan, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Apakah setiap guru wajib mengikuti PGRI? Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru wajib mengikuti organisasi profesi, yakni PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda, pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. PGRI memiliki afiliasi dengan ASEAN Council of Teachers. Berdasarkan informasi dari laman resmi PGRI, pendirian organisasi tersebut awalnya dipelopori oleh para guru pribumi pada zaman Belanda. Tepatnya pada 1912, sebagai bentuk perjuangan, guru-guru masa itu mendirikan Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Kongres PGRI pertama berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan tanggal 25 November tahun 1945 di Sekolah Guru Putri Surakarta. Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI, didirikan di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 25 November tahun 1945 setelah 100 hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. PGRI adalah organisasi profesi beranggotakan guru, dosen, tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang berjumlah 3 juta. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional. Guru anggota PGRI tidak hanya mengajar kompetensi dasar kepada anak didik, akan tetapi juga bertanggung jawab atas pembentukan karakter untuk anak didik agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, berilmu, berwatak mulia, bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab. Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi. Ya, Pak. Jadi masih boleh. Karena dari awal kita pikir ini berbincang-bincang begitu. Tapi walaupun nanti seperti apa, coba mari kita berdiskusi seluas-luasnya sehingga kita bisa mendapat akar persoalan atau akar masalah yang harus kita bahas dan mungkin diselesaikan. Jadi sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dari SMP dan SD Kabupaten Dairi. Di sini kami sudah perwakilan dari SMA SMK Kabupaten Dairi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti acara ini kami serahkan dulu ke SMP, SD, kira-kira poin-poin inti-inti yang akan kita bahas itu seperti apa. Nanti kita rembuk bersama. Dan perlu kami sampaikan, ada undangan di sini. Biar sama-sama kita paham kenapa kita akan menghadirinya. Sebenarnya di awal kita berbincang, jadi kita nggak terlalu menginginkan yang formal, itu mungkin nanti mengakibatkan sesuatu yang agak susah dikaji ke depan. Dan sebenarnya awalnya kita minta di sini satu, tapi itu pun seharusnya kita minta jangan formal gitu dulu. Kita bincang dulu kita, kalau misalnya kesepakatan ditemukan, baru kita formilkan nanti seperti apalah acara berikutnya. Ini mungkin pendapat sementara. Nanti akan berkembang sendiri dari kita semua, teman-teman, termasuk juga rekan-rekan saya, ada dari SMK, ada dari SMA Kabupaten Dairi. Saya kira itu saja acara ini
kami serahkan kepada rekan-rekan kami yang dari SMP dan SD. Terima kasih. Terima kasih kepada saya yang kami hormati Ketua KKS SMK BPKSSMA, BPKS K3S, pemirsa 3DS ya, K3S, dan juga ya PLT dari BPPGRI. Demikian juga ya teman-teman kalian sampai banggakan semua kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari SMK dari SMA. Tadi memang sudah berkumpul kami di sana untuk menentukan PGRI di kabupaten kita ini. Bagaimana nanti sistemnya dan bagaimana kira-kira nanti kita jadi pengembangan PGRI di kabupaten daerah ini agar kita bersama dan kita bekerja bersama sehingga PGRI itu nanti menjadi organisasi yang profesional dan juga sebagai tujuan untuk Bapak Ibu guru mulai dari PGRI sampai Pak. Demikian juga dari kesejahteraan dari Bapak Ibu guru beserta pendidik kita serta tujuan akhir dari keberhasilan kita mulai dari bawah sampai kita kesejahteraan Bapak Ibu. Jadi inilah yang mau kita sepakati Pak, bagaimana kira-kira agar ada kebersamaan dan keterikatan setiap guru dan tenaga pendidik yang ada di kabupaten kita ini. Dan kami harapkan kepada Bapak perwakilan INKA2S SMK dan juga INKA2S dari SMA, tolonglah hari-hari yang lewat yang mungkin sudah ada kebijakan, jadi tolong itu ya kita sikirkanlah, walaupun nanti kita ulang tapi itu jangan sampai menjadi sakit hati untuk kita semua, terutama kepada teman-teman kita yang telah merintis pembentukan PGRI pada saat agak vakum sedikit dan mereka menunjukkan. Jadi demikian sebagai masukan dari kami dan juga sebagai sepatah kata dari kami mewakili SMP atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami sampaikan kepada MKBSSD K3SSD. Baik, terima kasih yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah, ketua MKKS SMA serta SMA, MKKS SMP. Saya adalah ketua K3S SD se-Kabupaten Deli. Memang perlu kami sampaikan, tadi pun kami sudah berbincang di SD Batalion dalam hal ini. Tapi kami bersatu kesepakatan untuk sisi baiknya PGRI ini agar maju ke depan. Sebenarnya dari awal kami pun selaku ketua K3S waktu pelantikan pengurus PGRI yang pertama, saya sendiri selaku ketua K3S Kabupaten tidak mengetahui kebentukan kepengurusan ini. Jadi sewaktu pelantikan saya diundang, lalu pada saat itu saya hadir pada pelantikan tersebut. Tapi saya berpikir mereka pengurus-pengurus kita ini sudah capek berupaya untuk memajukan PGRI di Kabupaten Deli. Maka pada hari ini kami diundang untuk mengikuti rapat tadi, maka kami hadir. Karena barulah kali ini aku hadir di pengurus PGRI ini. Jadi maksud kita Bapak Ibu selaku pengurus KKS dan kita KKS SMK dan SMA, marilah kita sama-sama sepakat untuk memajukan PGRI ini di Kabupaten Deli. Karena PGRI ini adalah organisasi besar bagi guru. Karena PGRI ini adalah sudah organisasi cukup lama. Dan saya ini di sini Pak Stanggang yang saya kenal dulu yang bertiga Pak Tambunan dari ketua PGRI di Kabupaten Deli. Jadi Pak Stanggang ini sudah cukup lama berkecimpung di Kabupaten Deli masalah PGRI ini. Dan saya harus yakin ini dari awal harus melalui musyawarah daerah dulu, baru betul-betul kepengurusan. Tapi yang mereka yang dapat mandat dari provinsi sekarang sudah menghadap kepada Tuhannya, maka pengurus-pengurus yang ditinggalkan inilah sekarang untuk dibijaki ini untuk memajukan PGRI di Kabupaten Deli. Jadi kami selaku mewakili SD di Kabupaten Deli ini sangat mendukung dan merespon positif. Kita akan tetap mendukung PGRI ini agar terbentuk di Kabupaten Deli
untuk memajukan PGRI di Kabupaten Deli. Itulah kami dari SD kira-kira. Karena demikian dari kami tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Maksud saya memang tadi biar singkat ya, tapi baik juga itu saling menghargai. Tapi agak gambaran biar satu konsep dulu kita sebelum nanti kita sampaikan sama SMA. Harapan kita dijelaskan dulu kondisi awal, dijelaskan dulu kondisi yang diharapkan, lalu kesenjangan antara kondisi awal dengan kondisi yang diharapkan apa, inilah yang mau kita perbaiki. Kalau itu sepakat, barulah nanti akan kita buat kesepakatan kan gitu. Kondisi awalnya begini, harapannya seperti ini. Perbedaan antara kondisi awal dengan harapan inilah jadi masalah ini sekarang. Inilah yang mau diselesaikan. Itu cara kalau dasar berpikir kami seperti itu dari tingkat SLTA. Artinya apa-apa saja sih yang mau diinikan gitu, diselesaikan. Itu sebenarnya. Tetapi baiklah di pendahuluan mungkin wajar juga lah ada kata-kata sambutan ya. Saya pikir nggak sampai ke situ tadi. Walaupun seperti itu kita serahkan dulu lah ketua FKKS SMA nanti, baru mungkin sesepuhnya PGRI Kabupaten Dairi lah nanti diserahkan gitu aja. Saya kira silakan. Baik, selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Ketua PGRI yang sampai sekarang masih kami diakui, Bapak Ramses Sitanggang PM, Bapak Ketua MKKS SMA Kabupaten Dairi beserta dengan Bapak Ketua MKKS SMP dan Ketua K3S SD. Demikian Bapak Ibu seluruhnya yang hadir di sini. Sebetulnya semuanya kita ini berlatar belakang guru. Itu dulu pertama. Latar belakang kita guru. Lalu gurulah yang paling ditunggu-tunggu untuk memecahkan sebuah masalah. Karena memang itu esensi dari guru dan itulah jinas dari guru. Bahkan seluruh bukan hanya guru, bahkan murid juga datang kepada kita, siswa juga datang kepada kita dengan berbagai masalah. Lalu harapan mereka bahwa kita adalah pemecah masalah dan menemukan solusi. Itu yang kami pikir pada saat ini. Nanti mungkin berkembang apa kemudian yang akan kita perbincangkan, lalu kemudian bagaimana untuk menemukan solusinya hingga kepada satu konklusi. Itu sekarang permasalahan kita. Jadi saya yakin kita ini dari latar belakang yang sama, pasti nanti semuanya akan berujung dan terwujud dengan baik. Kami sambut dari SMP dan SD bersama dengan kami di sini di rumah dalam tanda petik SMK Negeri 1 Sidigalang. Walaupun wujudnya nanti kepada PGRI, sebenarnya harus kita pahami dulu. Pertama sekali ketika membentuk sebuah organisasi, mari kita lihat dulu apa sih visinya, apa esensinya. Yang pertama, paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu paling utama. Tidak ada dikatakan di sana ini guru SD, ini guru SMP, ini guru SMA, ini guru SMA. Tidak ada seperti itu. Persatuan Guru Republik Indonesia. Tidak ada guru SD guru ini. Ini yang barangkali. Lalu ini dari siapa? Dari kita bersama. Nah dengan demikian ini ujung-ujung ini nanti yang akan kita buat menjadi satu performa, ya. Bagaimanapun perbincangan kita di sore hari ini, saya yakin nanti akan yang terbaik. Itu barangkali pengantar dari kami. Nanti di dalam dinamika perkembangan kita berbicara, mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan kepada kita. Dan di sini sepuh kami ada Pak Sitanggang yang menjadi senior kami. Dan tepuk tangan untuk beliau pada hari ini sudah bertugas, tetapi masih tetap eksis. Dan sampai saat ini juga mantan dari pernah kepala sekolah saya selalu minta pendapat dari beliau setiap saat. Kalau saya ketua MKKS, saya anggap beliau sebagai sepuh. Dan itu yang kita lakukan hari ini. Mari sama-sama di antara kita bersama duduk dengan baik, duduk dengan bersama untuk mengangkat harkat guru dan pendidik dari Kabupaten Dairi. Itu bagi saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira semangat kita tetap semangat PGRI. Maka mari kita sambut ibu salam PGRI. Hidup PGRI! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Hidup PGRI! Hidup!
PGRI itu adalah organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi tenaga kerja. Jadi bukan organisasi politik, ya, bukan organisasi massa, tapi organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenaga kerjaan. Sungguh sangat berterima kasih saya pada sore hari ini. Ada niat-niat baik di antara kita untuk menyelesaikan mungkin, atau bernegosiasi mungkin, atau berkomunikasi, bincang-bincang di tempat ini. Dan bukan karena pandai-pandai untuk merangkai kata-kata, bukan untuk pandai memberikan semacam pemanis-pemanis, bukan seperti itu pertemuan kita ini. Tapi tujuan kita bagaimana supaya baik. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Saing tadi itu benar. Awal, pertengahan, dan akhir. Ya, jadi pembukaannya bagaimana, solusinya bagaimana, sampai bagaimana hasil. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini saya mengatakan tidak ada masalah di PGRI di Kabupaten Deli. Karena apa? Karena tidak ada yang bertingkat. Cuma mungkin pada hari-hari yang lalu ada miskomunikasi sehingga terjadi di antara sebagian merasa ya, ada ya perbedaan pendapat. Perlu saya jelaskan sedikit. Pada bulan Maret tahun 2020, saya sudah berniat sebagai ketua PGRI untuk menyerahkan PGRI ini kepada siapa figur-figur yang pantas untuk diserahkan. Sudah berbincang-bincang kami dengan beberapa orang. Terakhir, Pak Ujung mengatakan, berkomunikasi dulu kita mengenai PGRI. Ya bagus. Saya pun sudah mau pensiun, maka akan saya serahkan kepada siapa. Selanjutnya pada bulan Juni yang lalu, kami juga berbincang-bincang. Ya udahlah, kita segerakan. Ditanya Pak Ujung pada saat itu, bagaimana Pak tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan? Oh, ke depan begini nih. Lagi saya usulkan sekarang pendanaan ke Bupati untuk mengadakan konferensi. Ya, jadi seperti itulah. Ternyata bulan 9 terus datang surat pelantikan. Ya, oh seperti ini. Rupanya, apa ini kuat atau tidak ini? Bukti juga. Apa salahnya Pak Sinanggang itu atau yang pengurus yang lain itu baik-baik, tidak ada apa? Ya kita. Kenapa? Oh, PGRI itu. Pernah Pak Joni memanggil saya. Kenapa akan sudah dibentuk GPTN itu dulu nanti revisi dan sulit. Bagaimana Pak Sinanggang? Terserah Pak. Kira-kira sama-sama itulah nanti Pak. Dalam menunggu prosesnya pada saat itu seharusnya Bapak bergabung dengan kami. Oh bukan. Ibu yang bergabung dengan saya. Itulah posisinya pada saat itu. Bapak Ibu jangan bosan mendengar sedikit apa yang saya sampaikan. Selanjutnya pada bulan September, setelah saya dengar ada informasi pelantikan dengan DPD, saya menghubungi Pak Ujung. Ya, kami berbicara. Tolonglah kita ini dulu Pak, jangan rampok-rampokan. Saya hubungi pengurus provinsi yang biasanya diangkat, tidak diangkat lagi. Dihubungi Pak Ujung, Pak Juanto angkat sampai 50 kali katanya di telepon nggak diangkat. Ya udah lama, boleh buat, tapi kita lihat nanti hasilnya. Dibilang itu. Sedangkan yang bagus kita kerjakan Pak, belum tentu hasilnya bagus. Apalagi ini, oke. Dengan dasar itu, ya, saya sebetulnya diam, saya tidak mau apa. Tapi inilah une-une ya, Bapak Ibu, mohon bersabar sedikit. Datang teman-teman, kenapa ini Pak? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Katanya, ya biasa, mari kita menunggu kebijakan mereka. Kalau baik kita dukung, kalau tidak baik, ya mari kita abaikan. Kira-kira semacam itulah posisi pada saat itu.
Jadi kalau kalian punya organisasi, kami juga punya organisasi. Kalau kalian punya anggaran dasar, ada juga anggaran dasar kami. Atas dasar ini ya sudah, kalau SD, SMP sudah membentuk Pak, kita bentuklah SMA. Ya terserah. Tapi saya mau pensiun. Mari kita berkomunikasi. Berbicaralah kepala SMA. Pada saat itu ada orang provinsi, kedekatan pengurus, kita berdiskusi. Beliau menyetujui. Maka kami membentuk organisasi kami. Ya, dan juga kita usulkan daftar-daftar namanya untuk pengesahan ke provinsi. Tinggal menunggu mereka mengatakan kapan pelantikannya, disitulah kita bawa SK-nya. Pada minggu yang lalu, dan rencana kita bulan Maret ini, pada hari Jumat yang lalu datang entah utusan atau apa, Pak Mudah-mudahan begini Pak, bagaimana kalau kita satukan PGRI? Ya, bisa saja, tapi tidak semudah itu Pak. Kira-kira semacam itulah, karena kami juga sudah punya kepengurusan, sudah punya begini. Kalau kita mengatakan oh, kami yang legal, kalian yang ilegal, berarti itu tidak jadi. Ya, bagaimana kalau sama-sama kita legalkan? Kira-kira semacam itu pada saat itu. Oke. Saya berdiskusi dulu dengan teman-teman saya. Maka saya panggil teman-teman, termasuk Pak saya ini, maka kami sudah punya keputusan untuk itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kami tidak merasa bahwa saya ada dua PGRI. Kami SMA, SMK, PGRI cabang khusus. Karena di anggaran dasar dimungkinkan, ya, di anggaran dasar dimungkinkan cabang khusus. Maka kami membentuk cabang khusus dan sudah didiskusikan dengan provinsi. Biarlah kami langsung ke provinsi. Kira semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi walaupun demikian, ya, apa yang kami katakan tadi, kami diam bukan berarti kami tidak bergerak. Kami diam tidak mau kami dibully, karena kita adalah guru, harus kita jaga. Nah, jadi seperti itu. Makanya yang sangat berterima kasih saya pada hari ini ada niat baik kita, ada niat. Jadi makanya termasuk tadi mengenai surat itu Bapak Raja Gugu, kalaupun Bapak tersinggung, ya disinilah kita tuangkan hasil-hasil dari ketersinggungan kita. Tidak ada dasarnya PGRI Kabupaten Dairi mengundang MKKS. Tidak ada dasarnya. Karena apa? Karena kami tidak dilibatkan dari awal. Kecuali sudah dilibatkan, baru kita bisa ngomong. Oh beginilah ya Pak, dari organisasi yang kita bikin, ya bisa saja. Gitu ya. Tapi mohon maaf ya Pak Raja Mutia, kalaupun saya buka itu, makanya kami tidak ada tadi. Tapi banyak mungkin, atau ada beberapa Pak Miswardi. Ini teman saya yang selama ini berkomunikasi di PGRI. Ya, ini selama ini tinggal ini. Kalau di SMA, ya sudah banyak yang pensiun dan merawat. Jadi melodok kejang pihak sekolah agak panjang sedikit seperti itu. Soalnya kami ini guru semua, orang yang pantas diguru dan dijuru, tidak rampok-rampokan kita. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, kalaupun ada ketergantungan kita dengan pemerintah, organisasi ini bukanlah underbow daripada pemerintah. Ya, bukan underbow dari pemerintah. Tidak bisa kita diatur dalam hal-hal kepentingan pribadi. Tapi kalau dalam kepentingan umum, mari kita dukung pemerintah. Itu. Jadi itulah saya sebagai orang tua. Ya, semalam saya sudah pensiun Bapak. Tapi kawan-kawan begini, masih. Udah aku bilang janganlah aku kalian pilih. Ya. Dari 24 SMA dan juga dengan SMK daripada organisasi 17 menginginkan aku orang masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira kita semua ingin baik, ya. Kita semua ingin baik. Mungkin ada yang junior, ada yang enggak senior. Ya. Pokoknya kita bertujuan baik. Saya kira begitu dulu sebagai pengantar Pak. Saya. Baik, terima kasih Pak mantan atau sesepuh pengurus
PGRI Kabupaten Dairi dan Ibu Ketua MKKS SMA sudah disampaikan beberapa poin Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin dari teman-teman kepala SMP dan SD atau katakanlah pengurus PGRI Kabupaten Dairi sudah punya poin-poin kesepakatan yang mau dicoba disampaikan. Saya kira kita langsung to the point sehingga gampang kita pahami. Sama seperti tadi, boleh mungkin dijelaskan kronologi awal, lalu apa kira-kira mau diharapkan. Tadi sudah disampaikan di tingkat SLTA atau SMA SMK, kita sudah ada ranting khusus dari provinsi, cabang khusus dari provinsi ini yang sedang proses, ya, yang sedang proses dan sedang sudah proses gitu. Nah, tetapi mungkin kesepakatan bukan berarti kalau misalnya ada kesepakatan bukan berarti ini tidak bisa dihentikan atau mungkin ini bisa dihentikan gitu. Artinya masih opsinya masih mengambang gitu. Jadi itu bisa terjadi dari kesepakatan-kesepakatan yang ada. Dan sekali lagi harapan kita, jangan kita gontok-gontokan sehingga kita tidak bisa menggolkan ide dan kreativitas kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Saya pernah bilang juga begini, boleh juga hal seperti ini menjadi pembelajaran untuk kita. Kalau nanti misalnya kami harus belajar dari SMP dan SD dan TK, kami mau Bapak Ibu belajar seperti apa berorganisasi yang baik dan benar. Kalau nanti Bapak Ibu juga harus belajar ke kami, jangan malu-malu dong. Kira-kira begitunya ini sebenarnya. Jadi kadang-kadang keterlanjuran kesalahan kadang-kadang penting dalam hidup ini. Untuk mungkin kita bisa berintrospeksi sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Tapi harapan kita seperti yang disampaikan Pak Sitangan tadi dan Ibu Sianturi, harapan kita bahwa kita bisa menyatukan visi misi biar mungkin arah ke depan organisasi PGRI ini betul-betul berwibawa. Itu sebenarnya mungkin harapan kami sama dengan harapan Bapak Ibu. Nah, tetapi karena kita nggak saling mengeluarkan ide dan pikiran kita masing-masing, nggak nyambung. Hari inilah waktunya itu Bapak Ibu, dan harapan saya kita harus tetap boleh hati mungkin panas, tapi tetap kita bertindak dingin dan kita buat aturan jangan sampai ada yang marah-marah yang emosi, itu nggak boleh. Mana tahu nanti sampai ke sana. Saya yakin nggak mungkin sampai ke sana. Tetapi harapan saya apapun yang menjadi argumen kita silakan aja. Boleh kita di sini buka-bukaan, tetapi dengan catatan kita harus saling menjaga ya harga diri teman dan ya senioritas dan segala macam. Itu harapan saya. Terima kasih. Ini mungkin saya serahkan sama siapa? Langsung sama Ketua PGRI di sini enggak? Biar mulai dibuka bagaimana caranya, apa isi nota kesepakatan yang harus kita buka, atau bukan kesepakatan, apa sih yang mau disampaikan, lebih kurang begitulah. Kalau kita bikin nota kesepakatan seolah-olah emangnya kami nggak pernah mau sepakat loh sama Bapak, kata pula tidak bergawat kan gitu ya. Kira-kira apa isinya? Silahkanlah disampaikan, mungkin biar bisa kita analisis bersama dan pada akhirnya nanti kalaupun mau diputuskan kita putuskan bersama. Saya kira itu saja. Kami persilahkan kepada PLT Ketua PGRI Kabupaten Dairi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kepada rekan-rekan pengurus PGRI Kabupaten Dairi, para pengurus cabang, para kepala sekolah tingkat SD dan SMP, mohon izin kalau saya nanti selaku PT yang mewakili kita semua menyampaikan hal-hal yang perlu kita bicarakan pada saat ini bersama dengan para kepala sekolah SMA, SMK dan Ketua MK2S, dan saya di sini ada Pak Ramses Tanggang, sesepuh dan mantan pengurus Ketua PGRI Kabupaten Dairi. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan penuh sukacita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini di SMK Negeri 1 Sidikalang, tepatnya di lobi Walas Hotel, kebanggaan Dairi dan kebanggaan SMK Negeri 1 Sidikalang. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA se-Kabupaten Dairi,
Ketua MKKS SMK se-Kabupaten Deri negeri dan swasta, Ketua MKKS SMP se-Kabupaten Deri negeri dan swasta, Ketua K3S SD se-Kabupaten Deri negeri dan swasta, dan mantan Ketua PGRI Kabupaten Deri, sesepuh PGRI Kabupaten Deri Pak Maksud Sedakam, dan seluruh rekan-rekan pengurus PGRI Kabupaten Deri yang berbahagia. Kita berbangga, kita berbahagia situasi saat ini atau hari ini muncul, kita dapat berbincang bersama-sama dengan para perwakilan, saya katakan dulu, SD, SMP, SMA, SMK, dalam merancang bagaimana perjalanan PGRI ini ke depan. Yang pertama, pada bulan Juli tahun 2021, Dr. Andus Juanton Alkat dipanggil ke Medan untuk menerima surat mandat. Mengapa dipanggil oleh pengurus PGRI Provinsi Sumatera Utara? Pada saat itu alasan pengurus PGRI Sumatera Utara menyatakan ada kurang lebih 7 tahun vakumnya PGRI Kabupaten Deri, sehingga pengurus provinsi tidak tahu siapa jumpa lagi di Kabupaten Deri. Maka untuk mempercepat pembentukan kepengurusan PGRI Kabupaten Deri, dibuatlah surat mandat. Saat itu dalam SK surat mandat itu tertera 5 orang nama guru dan nomor satunya adalah Dr. Andus Juanton Alkat. Setelah menerima surat dari provinsi, pada saat itu Dr. Andus Juanton Alkat sepengetahuan dan kemampuannya mencoba menyusun, membentuk, memanggil beberapa teman, bercerita-cerita, bertanya, diskusi, karena beban berada di tangannya untuk segera membentuk kepengurusan PGRI. Sehingga dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang menurut pemahaman beliau pada saat itu, karena memang pada saat menerima mandat, instruksi khusus atau penjelasan khusus tidak diberikan oleh provinsi, tapi perintah yang dilakukan adalah segera bentuk pengurus PGRI Kabupaten Deri. Sehingga dasar-dasar awal bagaimana sistem, bagaimana cara, beliau tidak paham dan lupa, sehingga sesuai kemampuan yang ada dipanggilnya orang-orang yang dikenalnya sesuai dengan catatan di anggaran dasar yang menyatakan jatah untuk ini sekian persen, gender sekian persen, muslim sekian persen, dari mewakili SMA SMK sekian persen, mewakili SD SMP sekian persen, mewakili honor dan honorer sekian persen, mewakili yang bukan guru dari teknik sekian persen. Membayangkan ini, memikirkan ini, beliau mencoba. Sehingga untuk menurut beliau pada saat itu caranya sudah benar. Dan secara pribadi saya sebagai PLT sekarang tidak menyatakan itu salah. Itu benar menurut beliau sesuai petunjuk yang ada. Sehingga ada mungkin pendapat teman-teman beberapa hal yang terlewatkan sehingga merusak atau membuat miskomunikasi. Jadi pemikiran beliau saat itu, perwakilan SMK, perwakilan SMA tidak melalui MKKS Jatim atau mengundang. Cukup dia karena dikenalnya contohnya di sekolah ini, contohnya Bapak Adi Simarmata, dikenalnya mungkin Festival Simanullah yang bisa membantu beliau untuk mewakili SMA SMK, maka beliau lakukan. Karena memang jatah kepengurusan
untuk pengurus PGRI Kabupaten Dairi sesuai anggaran dasar dari mulai pengurus inti sampai seksi dibatasi hanya maksimal 21 orang. Sehingga prinsip target beban dan merasa saya harus selesaikan, beliau bekerja dan saya itu beliau bekerja. Cuma ada mungkin beberapa langkah atau step yang lupa beliau lakukan, sehingga timbullah suatu beda pendapat. Sebenarnya sama saya ini tidak permasalahan. Ini adalah beda pendapat, miskomunikasi. Terutama terus terang di sini ketua K3S, ketua MKKS SMP, ketua MKKS SMK, ketua MKKS SMA, memang beliau tidak ada undang untuk rapat pertemuan pertama. Itu memang beliau lakukan pada masa hidupnya. Karena pemahaman beliau pada saat itu diam, yang penting ada wakil. Karena kan petunjuk dari Medan mengatakan harus undang ini. Bentuk ini perwakilan, ini jatah, di persennya jangan hanya dari SMP semua. Itulah prinsip beliau pada saat itu. Sehingga dengan bekerja keras mulai bulan 7 sampai bulan Agustus dengan dana yang nol, dengan kemampuan yang ada dari 3 SD SMP, pelantikan dapat dilaksanakan. Puji syukur pada Tuhan, berhasil terjadi pelantikan walaupun masih ada pro kontra. Namun itulah nasib, itulah situasi. Kita nggak katakan bagaimana Tuhan yang menentukan beliau meninggal di bulan Oktober. Para bapak ibu semua, para ketua MKKS Kabupaten Dairi, situasi dengan meninggal yang ketua PGRI Kabupaten Dairi, adanya kekosongan jabatan kedua tidak bisa langsung ditunjuk untuk menggantikan berupa pengganti waktu-waktu. Harus dipilih satu orang pelaksana tugas, dan ini harus melalui rapat pleno pengurus cabang se-Kabupaten Dairi. Dari mulai bulan Agustus, setelah dilantik pengurus PGRI Kabupaten Dairi, ada 15 kecamatan di Kabupaten Dairi, 12 cabang sudah dilantik, 3 cabang sudah ada kepengurusannya dan SK-nya, namun karena ketua sudah meninggal tidak bisa dilantik karena PLT tidak diizinkan atau wakil ketua tidak diizinkan melantik kepengurusan cabang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Para bapak ibu semua, hari ini adanya miskomunikasi selama ini, dan selaku PLT saya, SK PLT saya terima tanggal 7 Januari 2021 dari pengurus PGRI Provinsi Sumatera Utara, dan SK ini berlaku selama 3 bulan. Tupoksi yang diberikan kepada saya adalah segera laksanakan Konkapne atau konferensi kabupaten luar biasa. Tujuannya adalah tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi mengisi kepengurusan PGRI Kabupaten Dairi sebanyak 21 orang. Selaku PT, saya merasa bagaimana